Action. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast HMC Puskesmas Ngancar. Nah, untuk pembukaan mungkin Sobat Sehat belum kenal nih ya Mbak ya, siapa kita. Jadi perkenalkan, nama saya Rika Norfitri. Dan saya Ambar, kami berdua akan menemani Sobat Sehat selama acara podcast kali ini. Karena ini baru episode perdana ya Rika. Betul. Mungkin Sobat Sehat bertanya-tanya nih, HMC Podcastnya Puskesmas ini apa sih? Nah, jadi Mbak Ambar, HMC atau Healthcare Multimedia Corps merupakan sarana berbagi informasi yang terupdate tentang kesehatan seantero Puskesmas Ngancar ini. Oke. Nggak usah lama-lama nih ya, kita tuh kedatangan tamu istimewa Rika. Ya ampun, tamu yang ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Beliau ini sudah lama malang melintang di program gizi UPPD Puskesmas. Ya sudah malang melintang tua. Capek banget. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita sambut Ibu Ibu Yuli. Ibu Yuli, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dek. Baik ya, sehat terus ya Bu ya. Mungkin bisa diperkenalkan ke Sobat Sehat nih, siapa sih Bu Yuli ini? Oke, perkenalkan nama saya Yuli Trisnawati, petugas gizi di Puskesmas Ngancar sejak tahun 2010. Iya, 2010. Jadi sampai tahun ini berarti berapa tahun ya Bu? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Terus Bu Yuli berarti di Puskesmas Ngancar memegang program gizi. Terus program gizi itu apa aja sih Bu kegiatannya? Oke. Jadi program gizi itu pelayanannya terdiri dari dua macam. Iya. Yang pertama yaitu pelayanan gizi yang bersifat dalam gedung, Gedung. yang satunya bersifat luar Luar gedung. gedung. Terus bedanya keduanya apa Bu antara dalam dan luar gedung itu? Oke, jadi kalau kegiatan gizi yang di dalam gedung itu meliputi kegiatan konseling gizi. Konseling gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian untuk bayi, balita, anak remaja, lansia, konsultasi diet untuk orang yang mempunyai penyakit tidak menular, kemudian juga konseling laktasi bagi ibu-ibu yang mengalami kesulitan dalam memberikan ASI pada putranya, juga konseling PMBA, pemberian makanan pada bayi dan anak. Ini baru dalam gedung aja ya? Iya, Ini yang betul. luar gedung masih ada lagi Bu? Ada, kalau yang di luar gedung kegiatannya itu seperti penyuluhan gizi, kemudian pemberian vitamin A pada bayi dan anak, monitoring garam periodium, terus kemudian survei kadarsi, kunjungan rumah atau pendampingan pada balita yang bermasalah gizi, juga pendampingan kunjungan rumah untuk ibu hamil kek. Oh gitu, berarti ya kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah gitu ya Bu ya? Betul. Terus kabarnya lagi bulan Februari lalu itu ada kegiatan nasional bulan timbang ya Bu ya? Iya, betul. Itu apa aja sih Bu kegiatan bulan timbang itu? Oke, jadi bulan timbang ini adalah program rutin ya, sudah lama. Jadi itu dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus. Untuk kegiatannya meliputi pemberian vitamin A, kemudian pengukuran tinggi badan atau panjang badan, juga penimbangan balita di posyandu. Di posyandu. Berarti kalau misal mengikuti bulan timbang itu pastinya ada manfaatnya juga ya Bu ya? Betul. Manfaatnya apa aja Bu kalau kita ikut bulan timbang itu? Oke, yang jelas kalau misalnya Bapak Ibu yang membawa putranya ke posyandu untuk mengikuti bulan timbang, tentunya nanti bisa tahu status gizi putranya seperti apa. Karena status gizi balita itu dilihatnya dari 3 indikator. Yang pertama berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut umur, juga berat badan menurut tinggi badan, kayak gitu. Nah, kalau kita bisa memantau pertumbuhan putra-putri kita, tentunya kalau misalnya ada masalah, itu kan segera kita ketahui. Nah, penanganannya, intervensinya bisa sedini mungkin. Jadi jangan sampai menunggu sampai
terjadi gizi buruk misalnya seperti itu. Terlanjur juga jadi Iya, gitu ya, betul. Bu, ya. Jadi dengan ikut bulan timbang kita bisa memantau putra putri kita status gizinya seperti apa gitu. Karena penanganan stunting untuk saat ini itu lebih maksimal bila dilakukan pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari janin itu sampai usia anak 2 tahun. Berarti sangat menentukan sekali ya Bu ya Iya, usia betul. balita itu. Kan periode emas, usia 0 sampai 2 tahun itu periode emas perkembangan otak bayi dan balita. Kemudian nih Bu, kalau misalnya ada balita yang tidak dilakukan di bulan timbang itu, dengar-dengar itu kayak ada kabar itu balita stunting kayak gitu Bu. Iya. Kita tahunya itu juga lewat bulan timbang itu ya Bu ya? Iya, kita tahunya dari bulan timbang itu. Jadi nanti setelah dilakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan itu nanti datanya kan kita input, kita rekap. Jadi nanti bisa ketahuan di wilayah desa A misalnya itu yang mengalami masalah gizi itu siapa saja. Gitu. Nanti kita infokan ke Bu Bidan dan perawat wilayah masing-masing. Nanti kita juga koordinasi dengan lintas program, lintas sektor untuk mengintervensi mereka seperti itu. Lalu sebagai puskesmas nih Bu, kita tuh apa sih dalam mengurus anak stunting ini gimana? Oke, kalau untuk yang stunting itu nanti intervensi yang sudah berjalan ya. Intervensi yang sudah berjalan itu kita dibantu dengan anggaran dari desa. Jadi anaknya diberikan intervensi berupa PMT, pemberian makanan tambahan penyuluhan ya, berupa biskuit sama susu seperti itu. Didampingi selama 90 hari makan seperti itu. Berarti pendampingan terus gitu Iya, betul. Sama ini kan tiap desa ada yang namanya kader KPM, yaitu mereka salah satunya mendampingi balita stunting yang ada di wilayah desanya masing-masing. Gitu. Iya. Berarti peran kader itu pasti mendukung banget ya Bu ya? Iya. Terus ya Bu Yuli, untuk pelaksanaan bulan timbang yang lalu itu dilaksanakan di mana aja Bu? Di seluruh desa. Di Jadi seluruh desa. ada di 10 desa di wilayah kita di Puskesmas Ngancar. Nah, kalau totalnya ada di 55 posyandu. Begitu, itu sekecamatan Ngancar. Iya, Bu, ya? betul. Oh, berarti tiap desa itu dilakukan semua ya Bu? Iya, Tanpa terkecuali Iya, ya Bu ya? Terus selama ini juga tantangan apa Bu yang menurut Ibu yang berkesan, menantang, terus greget gitu, apa Bu? Kalau tantangan, hambatan tentunya sebenarnya nggak hanya di puskesmas kita ya, di tempat lain pun juga hampir sama. Jadi kalau dari sarana prasarana dulu kita memang belum lengkap, terutama untuk panjang bayi itu belum semua punya. Jadi dulu bisa saling meminjam atau mungkin punyanya puskesmas dipinjam. Alhamdulillah ini sudah dibantu dari anggaran desa, jadi sudah lumayan lengkap untuk sarana prasarananya. Jadi kelengkapannya udah Iya, betul. juga ya, Bu. Kemudian kegiatan menimbang, kegiatan mengukur itu kan namanya antropometri, ilmu antropometri. Nah, memang perlu jam terbang tinggi gitu. Kadang-kadang kita mengantisipasinya itu dengan melakukan pelatihan referensi kader. Jadi kader setiap tahun kita latih pelatihan antropometri itu satu posyandu diwakili oleh satu kader. Satu kader. Berarti ada perwakilan tiap desa gitu. Iya, betul. Terus kemudian ini yang agak susah, tingkat kehadiran balita. Jadi tingkat kehadiran balita ini kan harapannya bisa semua nih, bisa 100% bisa hadir gitu. Mungkin 1-2 karena sakit atau tidak ada yang mengantar gitu ya. Jadi kita tetap
jalin koordinasi lintas program lintas sektor untuk meningkatkan tingkat kehadiran balita di Posyandu, terutama di bulan timbang. Bulan timbang itu ya, Bu, ya. Iya. Kalau yang dibilang greget enggak juga sih ya, karena tiap posyandu itu tentunya pasti ada kejadian anak yang rewel karena takut atau nggak mau diukur. Nah itu, jadi yang berkesan itu adalah upaya ibu-ibu kader. Jadi dia ada kayak seni merayu, merayu Sampai mereka. ada seninya. Iya, ada seninya. Jadi Ibu kader. berbagai macam cara beliau lakukan amrih balita itu bisa diukur tinggi badannya, panjang badannya seperti itu. Jadi pengalamannya ibu yang paling berkesan gitu ada nggak Bu yang menurut ibu paling tambahan gitu? Paling berkesan ya. Iya. Kalau saya tuh kegiatan iya, pas kegiatan bulan timbang itu yang paling berkesan adalah apa ya, kerjasama ibu-ibu kader sih. Ada kalanya kan di tiap posyandu itu ada balita yang belum bisa hadir karena sakit atau karena tidak ada yang mengantar lah. Beliau ini mau menjemput satu persatu, dibonceng gitu Bu? iya, Rumahnya ibu-ibunya sendiri. betul. Jadi dijemput, dibonceng, dibawa ke posyandu, nanti diantar ke pulang. Itu ya luar biasa menurut saya. Iya, Ibu totalitas kadernya mereka. Posyandu Ngancar ya? Iya, Desa Ngancar semua. Oh, satu Semua kecamatan pasti Ngancar. ada, iya. apresiasi seperti Ibu apresiasi. kadernya harusnya dapat reward ini. Iya. Ibu kader. Ibu kader Posyandu. Betul banget. Jadi gitu ya Bu ya. Mungkin ada harapan nggak Bu kayak sepatah atau dua patah kata untuk masyarakat Ngancar gitu dalam pelaksanaan bulan timbang ini Oh gitu. buat balitanya. Iya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi tentunya ya, karena kegiatan bulan timbang itu rutin dilakukan. Jadi mohon hadir ketika bulan Februari dan Agustus. ada lagi Bu, Iya, ya, ada di bulan di bulan Agustus. Kemudian kalau misalnya nih kemarin nggak bisa datang, nah itu tetap rajin datang ke posyandu, karena dengan datang ke posyandu itu kan kita bisa tahu anak kita ini beratnya naik enggak, terus apa namanya, nanti kalau misalnya ada masalah misalnya enggak mau maem atau beratnya enggak naik, itu kan ada temennya gitu. Jadi ada temannya berbagi, mungkin bisa kalau apa namanya, ibunya mau berbagi sharing dengan ibu kader atau ibu bidan atau mungkin dengan petugas gizi yang kebetulan mungkin saya pas datang ke sana itu kan bisa setidaknya membantu ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nanti tidak berlama-lama masalah itu bisa ada solusinya kan, lebih apa namanya, lebih bisa pemantauannya bisa lebih lebih cepat, apa ya lebih dini gitu. Terima kasih Bu Yuni sudah mau gabung dengan kami di sini. Semoga program bulan timbang bulan Februari kemarin memberikan hasil yang memuaskan, yang baik gitu ya Bu ya, buat masyarakat Ngancar juga mendapatkan manfaat yang positif dan balita-balita di Ngancar bisa terbebas dari stunting, karena cegah stunting itu penting. Demikian podcast kita kali ini. Mohon maaf dari kami berdua jika ada salah sikap dan kata-kata. Sampai jumpa di podcast bulan April. Terima kasih.